Shalom. Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Rayon Gajah Putih, tersebar di 4 KSP 1, 2, 3, dan 4. Hari ini kita sudah ada di minggu yang terakhir, ya, tanggal 26 Maret, minggu keempat, hari yang ke-85. Tapi dalam tema besar pembaruan, kita sudah melalui triwulan pertama dengan fokus adalah pembaruan Tuhan kepada manusia. Kiranya seluruh khotbah firman Tuhan dari Januari sampai dengan Maret hari ini, syukurlah terjadi perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan pribadi, keluarga, rumah tangga, lingkungan jemaat, dan firman yang sudah kita dengar. Dari mulai minggu depan kita sudah masuk di triwulan kedua dengan tema besar adalah pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama. Ya. Bagaimana kasih Kristus tinggal di dalam diri kita supaya kita hidup dalam kebersamaan. Itu nanti seluruh khotbah di triwulan kedua, ya, April, Mei, Juni. Ya. Di dalam satu rumah harus nampak suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, mengasihi semua sesi rumah saling mengasihi. Itu tujuan. Jadi di minggu terakhir ini dari bacaan Yohanes 16, tema sentral yang diberikan untuk menuntun memasuki minggu sengsara yang ke-6 adalah duka cita mendahului kemenangan, ya. Duka cita mendahului kemenangan sesuai dengan judul pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 16 sampai 33. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa perikop ini dipakai sebagai judul untuk memasuki minggu sengsara yang ke-6 dari pembacaan yang tadi kita sudah baca dalam hati. Waktu saya baca dan Bapak Ibu bisa mengikuti dalam hati. Kata duka cita itu berarti kesedihan, kesusahan, ya. Karena kehilangan sesuatu yang berharga, ya. Itu yang dinamakan duka cita, ya. Duka cita sesuatu yang kita miliki tapi hilang dan kita ada dalam duka cita, ya. Sedangkan kemenangan itu berarti sesuatu yang menyenangkan, ya. Dan hasil dari duka cita ternyata di balik penderitaannya itu ada sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, ya. Sesuatu yang memberi keuntungan, ya. Contoh besar kita lihat Ayub bagaimana, ya. Dalam penderitaannya, borok yang busuk, bau, tidak pernah dia menyalahkan Tuhan. Ya. Dia setia dalam penderitaan itu. Tapi akhir dari kesetiaan itu, kekayaannya berlipat ganda. Dari yang hangus 1.000 jadi 2.000. Yang 500 jadi 1.000. Contoh seperti begitu. Dia kehilangan segala-galanya, tapi dengan tabah dia menerima penderitaan itu sebagai bagian daripada imannya. Akhir dari itu adalah sukacita. Ya. Itu yang dimaksud dengan duka cita yang mendahului kemenangan. Ya. Kalau kita baca dalam Mazmur 106 ayat 5 dan 6, ya jelas sekali ya kalau kita baca. Orang-orang yang menabur
dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, ya, akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu kehidupan umat manusia yang walaupun dalam penderitaan dia tabah, setia, tidak pernah menggerutu. Hasilnya adalah kemenangan atau berkat dari Tuhan. Ya. Duka cita mendahului kemenangan dalam perikop ini menggambarkan suatu yang belum terjadi. Ya. Situasi yang belum terlihat, tapi dia sudah bicara nanti di belakang dari duka cita itu nanti apa yang nanti dia peroleh sebagai berkat atau kemenangan. Ya. Jadi di sini kita lihat di mana Yesus menyampaikan sendiri apa yang disampaikan pada murid-muridnya, tapi murid-murid tidak tahu sama sekali apa yang disampaikan. Duka cita mendahului kemenangan itu apa yang dimaksud? Ya. Itulah sebabnya kita lihat dalam penjelasan Alkitab, kalau kita lihat bagian pertama adalah ayat 16 sampai dengan 24. Ya. Mengapa Yesus berkata tentang duka cita mendahului kemenangan? Ya. Artinya tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu melihat aku. Kalau kita sekarang baca Alkitab, dan kalau kita langsung, ini Yesus bicara nanti waktu dia mati dan dia bangkit. Yang Tuhan langsung tahu karena Tuhan biasa baca Alkitab. Tapi murid-murid waktu itu sulit untuk mereka mengerti. Tinggal sesaat saja itu, apa maksudnya? Tidak ada punya pikiran mereka terbawa kalau Yesus akan melewati jalan kesengsaraan, jalan sakit. Mereka tidak punya bayangan karena hal itu bagi mereka tidak mungkin. Dan dia adalah Tuhan. Kita lihat dalam minggu-minggu 1, 2, 3. Yesus berbicara penderitaan yang pertama, kedua, ketiga. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka ingin mengerti perkataan itu dan bertanya di antara mereka sendiri. Tapi mereka bertanya, tidak mau bertanya kepada Yesus. Sebab itu Yesus sendiri memberikan keterangan mengenai ketaatannya. Kalau kita baca jelas yang dia bilang tinggal sesaat saja kamu lihat aku, berarti hanya berapa jam kemudian itu kamu sudah tidak lihat saya. Ketika saya masuk di Getsemani saya ditangkap. Karena kenyataannya memang seperti itu. Murid-murid sudah lari semua. Yesus sendiri menghadapi kesengsaraan mulai dari Getsemani sampai di Kalvari. Tidak ada satu murid yang datang bilang itu saya punya guru, itu saya punya Tuhan. Lari semua. Semua meninggalkan dia. Dan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan tinggal sedikit lagi kamu akan melihat aku. Ini juga mereka tidak mengerti apa yang dimaksud. Padahal Yesus maksud nanti dia waktu mati di kayu salib, dia kubur ada di dalam tanah 1 hari dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan kamu akan lihat dia. Tapi murid-murid tidak mengerti. Sulit mereka memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan perkataan itu. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Mereka tidak mengerti juga. Padahal yang dimaksud oleh Yesus ketika dia disalibkan, ditonton oleh orang banyak. Orang-orang pengikut-pengikut setianya menangisi dia, sementara imam-imam bangsa Romawi, ahli Taurat, bersuka cita. Mampus kau sudah bunuh kau. Ya, itu yang dimaksud. Kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira.
Karena tugas mereka sudah lakukan dengan baik. Itu yang terjadi. Ya. Kalau kita baca dalam Lukas 23:8 itu, semua orang itu yang menonton menyaksikan pulang dengan pukul-pukul dada karena rasa menyesal, menyelipkan anak Allah yang tidak berdosa itu. Murid-murid tidak ada menyaksikan peristiwa. Yang menyaksikan peristiwa adalah perempuan-perempuan. Ibu Yesus dengan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Susana, Salome. Semua murid-murid tidak menyaksikan peristiwa. Mereka lari semua. Ya. Satu hal ini memang benar. Ya. Biar Tom bilang Tom setia kepada Yesus, tapi kalau mungkin satu kali iman kita ditantang oleh dunia, pasti kita juga meninggalkan iman itu. Bisa saja. Murid-murid yang selalu bersama-sama dengan dia tiap hari saja meninggalkan dia. Pada waktu itu mereka mengetahui Yesus telah bangkit. Itu yang dikatakannya. Sukacita, dukacita berubah menjadi sukacita. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Pada Yesus bangkit itu, mereka bersorak-sorak. Maria Magdalena sampai lari dengan gembiranya. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Kata-kata ini tidak dimengerti, tapi Yesus sudah berbicara tentang apa yang dia akan hadapi dalam perjalanan ke depan. Yesus berkata, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan daripadamu. Kebangkitan Yesus Kristus menimbulkan kesukaan yang tetap bagi setiap orang Kristen. Kebangkitan Kristus menjadi kuasa kebangkitan kita. Kesukaan besar akan mengikuti duka cita mereka yang besar. Murid-murid Yesus dijanjikan kuasa yang baru dalam berdoa. Ya. Dahulu mereka meminta segala sesuatu dari Yesus, tapi pada hari kesukaan itu mereka boleh meminta langsung kepada Bapa. Kenapa hal itu terjadi? Karena tabir bait Allah yang tertutup, hanya imam saja belum masuk tabir itu. Waktu Yesus di jam 12 tersalib itu, lambung ketika ditikam darah keluar, tabir itu terbelah. Semua orang bisa langsung lihat ke ruangan Maha Kudus itu, tempat yang hanya imam besar yang sudah masuk. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Dulu kamu hanya bicara sama saya, nanti saya berdoa kepada Bapa. Tapi sekarang kamu bisa berdoa langsung kepada Bapa. Jalan itu sudah terbuka. Tidak ada batas lagi. Itu yang membuat kita semua tidak perlu cari perantara untuk berdoa lagi. Bapak Ibu anak-anak bisa langsung berdoa kepada Bapa. Kalau setia tinggal di dalam Dia, kenapa? Tidak susah. Kita tinggal berdoa saja, Dia akan kasih kok. Tidak ada susahnya. Karena tabir itu sudah terbelah. Tidak ada pembatasan lagi. Ya. Di bagian yang kedua di ayat 25 sampai 33, di sini Yesus menyatakan pekerjaannya dalam hati rasul-rasulnya. Bagaimana dia bekerja? Dari mana dia datang? Kita lihat di ayat 25. Yesus menggunakan perkataan, semuanya ini kukatakan kepadamu. Yesus telah menggunakan perumpamaan atau kiasan oleh karena murid-muridnya kurang mengerti maksudnya. Lalu mereka bertanya kepadanya dalam ayat 25. Ia akan terus terang menceritakan Bapa kepada mereka. Ya. Yesus mengatakan pada para murid tentang dari mana asalnya dan kemana dia pergi. Yesus mengawali dengan mengatakan pada murid, tiba saatnya dia tidak berkata-kata kiasan lagi. Dia akan terus berbicara secara terang. Murid-murid nanti mengerti waktu dia bicara bahwa dia datang dari surga. Oh, sekarang dia sudah tidak kiasan lagi, dia sudah bicara terang. Dia itu orang yang datang dari surga. Dia sudah selesai melakukan pekerjaan dan dia ulang kembali. Itu yang bisa mereka mengerti. Tapi tentang jalan salib mereka tidak mengerti. Inilah rahasia Yesus yang akan dikatakan pada waktunya pada murid-muridnya dengan terus terang. Penderitaan yang dialami Yesus, yang ditanggung Yesus dalam dunia adalah
kehendak Bapa dalam dirinya sebagai anak Allah untuk mewujudkan rencana penyelamatan manusia. Tidak ada jalan lain. Jalan ada Allah adalah jalan salib. Jalan iblis adalah dia tidak boleh tersalib. Iblis tetap menguasai dunia. Iblis tetap menguasai kita. Makanya ketika Yesus disalib, iblis undur. Dia sudah kalah. Bicara manusia kita boleh marah kenapa Kayafas, kenapa Pilatus yang memutuskan untuk dihukum mati. Orang banyak yang berteriak menyalibkan dia. Allah pakai orang banyak itu. Yesus harus lewati jalan penderitaan itu. Yesus harus mati. Hanya jalan itu saja dunia diselamatkan. Jalan itu saja Bapak Israel dan saya hari ini ada ini. Kita diselamatkan supaya kita tidak sia-sia hidup dalam dunia. Yesus menjadi batu sulung dari kebangkitan itu bagi setiap orang percaya. Kita lihat di ayat 29 sampai 33. Di situ baru murid-murid mulai mengakui karena Yesus tidak berbicara kiasan. Mereka tidak perlu bertanya lagi. Sebab mereka telah mengetahui dengan demikian mereka percaya pada Yesus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, lihat waktunya sudah datang. Dan pada waktunya ada 3 hal penting. Dan apa yang Yesus berbicara kepada ayat 16, pasal 16 ini tergenapi. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani, murid-murid lari tercerai-berai. Yesus balik belakang lihat, mana Simon Petrus yang orang bilang, siapa yang mau langkai saya dulu baru kau bisa mati. Ternyata Yesus balik belakang. Murid-murid setia itu lari meninggalkan dia. Dia sendiri menanggung semua penderitaan. Ya, kita baca di Markus 14 ayat 50 jelas sekali ya. Murid-murid lari meninggalkan dia. Dari situlah dia mulai menerima segala perlakuan yang tidak baik itu. Diludahi, diejek, ditendang, dipukul, dicambuk, sambil menutup mukanya dengan kain, lalu mereka memperlakukan segala kejahatan. Di bagian akhir Yesus menasihati murid-muridnya. Semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia memang kamu harus menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia itu. Kata-kata Yesus mengajarkan kepada kita semuanya. Dunia dengan segala yang dia tawarkan, dengan segala kekayaan. Orang Kristen diajar untuk menderita. Menderita karena kesetiaan. Kesetiaan untuk hidup sebagai orang Kristen yang setia. Orang Kristen yang benar dalam dunia. Kalau di tengah-tengah kesetiaannya kamu menderita penganiayaan, ingat bahwa jalan itu saya sudah lalui. Ya, kalau kamu mengalami penganiayaan, kamu punya iman tidak pernah berubah percaya Yesus baru kamu mengalami. Ingat, saya sudah jalani jalan itu, jadi jangan kamu khawatir. Jangan kamu lari meninggalkan saya. Karena jalan itu saya sudah jalani. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku. Sama seperti ranting yang tidak bisa terlepas dari pokok anggur. Dan begitu juga kamu kalau tinggal di dalam aku, kamu akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Kamu lari keluar dari aku, kamu tidak bisa dapat apa-apa. Dunia akan mencobai kita, apakah kita bertahan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang tua mungkin bisa bertahan, tapi kalau kita tidak ada ajar anak-anak dengan baik, bisa saja anak-anak menyangkali Yesus. Karena banyak kejadian dalam jemaat. Anak-anak kita lari cari yang tidak percaya Yesus. Ini penting. Ya, orang tua tidak ingat diri sendiri. Nasihat itu penting, turun-temurun, ajar anak-anak, cucu-cucu. Kalau kita menjalani Yesus, menyangkali dia itu murtad. Tidak ada korban persembahan lain, tidak ada, murtad, ditolak.
Tidak ada orang yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah matang mungkin dengan iman, percaya kan kau baca Alkitab. Anak-anak kita kau ajar, mereka juga dalam iman yang sama. Tiap-tiap hari kasih nasihat. Itulah sebabnya apa makna dari tema besar yang kita merenungkan di Minggu Sengsara yang ke-6 tentang duka cita mendahului kemenangan. Kesusahan dan kesukaran itu tidak selalu berakhir dengan penderitaan Bapak Ibu. Kesukaran dan kesusahan dalam kesetiaan pada Tuhan itu tidak akan berakhir dengan penderitaan yang berkepanjangan. Pada waktu nanti berubah jadi sebuah kemenangan. Yang penting kita tetap setia dalam dunia. Ya. Jangan tol lari kasih tinggal gereja, jangan tol lari kasih tinggal persekutuan KSP. Tidak boleh. Setia. Kesetiaan itu dalam hal itu. Bukan hari Minggu saja setia dalam gereja datang hari Minggu, tapi ibadah KSP, ibadah usul tidak pernah. Kesetiaan dalam segala hal. Dalam hal datang duduk di kaki Yesus. Itu yang dimaksud. Tapi Yesus kasih ilustrasi tentang seorang perempuan yang berduka cita saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan, benar tuh ibu-ibu yang melahirkan tuh. Begitu menderita sakit, berteriak ini, tapi begitu orang bawa air langsung senyum, aduh anak saya. Macam sakit yang tadinya itu hilang semua. Yesus menggambarkan ketika kesetiaan untuk hidup sebagai orang Kristen, iman yang kuat, tidak akan sia-sia. Allah akan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi pada umumnya kesuksesan harus dilalui dengan kerja keras. Dalam kehidupan kita, tidak ada sebuah yang sukses itu hanya dengan tunggu nanti datang dari langit. Tidak ada panitia yang sudah terbentuk untuk sidang jemaat 33 itu hanya duduk-duduk saja nanti bantuan dari mana. Kerja keras baru hasil bisa dapat. Semua yang panitia bekerja. Bukan 1-2 orang yang bekerja. Semua bekerja. Bukan usaha dana saja kerja. Semua bagaimana cara dapat uang untuk mendukung supaya sukses itu. Dengan kerja keras baru bisa dapat. Pengalaman biasa begitu. Di gereja saya lihat di WA, banyak orang. Di bawah mimbar dong foto-foto. Tapi mungkin besok nantinya 5 orang, 6 orang, 10 orang saja nanti jalan. Lain-lain duduk nonton dari luar. Tidak bisa seperti begitu. Kesetiaan dalam ini Yesus mau adalah begitu. Dalam hal bekerja untuk Tuhan. Kalau itu 100 orang yang diteguhkan, yang bekerja juga 100 orang. Dengan setiap seksi-seksi. Tom bekerja baru nanti Tuhan dia buka tingkap-tingkap langit. Karena kesetiaan kita kerja baru Tuhan dia lihat. Oh betul mereka bekerja dengan capek, keringat. Maka dia bisa datangkan. Tapi hanya tinggal saja harap-harap nanti ini yang kasih, ini yang kasih. Tidak bisa. Keringat bercucuran dulu baru berkat itu datang dari Tuhan. Itu. Kegembiraan biasanya dilalui dengan kesusahan. Orang yang sukses dalam studi adalah orang yang menyediakan banyak waktu untuk belajar. Ini anak-anak, pemuda yang mahasiswa, yang sekolah. Kalau mau sukses itu, jangan hari-hari itu hidupnya main-main, jalan di taman, tapi fokus dengan belajar baru kau bisa berhasil dengan kau punya cita-cita. Itu bagian daripada firman Tuhan ini. Duka cita yang mendahului kesengsaraan. Tiap hari datang dari gereja belajar. Hanya gereja saja saya bisa keluar. Tapi seluruh hari-hari adalah saya belajar. Mereka yang sekolah itu. Orang yang sukses dalam pekerjaan adalah orang yang bekerja dengan rajin. Promosi jabatan. Hanya malas-malas begitu barunya harap gaji saya. Bagaimana mendapat promosi? Kerajinan, ketekunan, kesetiaan. Dilihat baru kita bisa dapat berkat. Kondisi seperti ini merupakan hukum Allah. Pepatah yang bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang semenang kemudian. Apa artinya pepatah ini? Menjalani proses hidup ini kesetiaan tidak gampang Bapak Ibu Saudara.
kesetiaan dengan Tuhan. Banyak penderitaan, banyak cobaan, banyak caci maki, banyak inahan. Yesus bilang, saya sudah jalani jalan itu. Ya, kalau dalam kesetiaan baru kamu, orang fitnah kamu, orang ejek kamu, orang mempermalukan kamu. Tapi kami tahu kamu punya hidup benar, jalani, tidak pusing dengan orang. Karena saya sudah jalan-jalan itu. Diejek, diludahi, dipermalukan, ditelanjangi. Kita belum telanjangi, Yesus ditelanjangi. Jalan Piedorosa saja, jalan yang celana kolor saja. Orang Tuhan yang dipermalukan. Makanya orang sepanjang jalan tutup mata, yang murid-murid setia itu tidak sanggup melihat perlakuan yang dilakukan pada Yesus. Tidak sanggup. Tidak manusiawi. Dia berjuang berkorban itu untuk gereja yang ada yang hari ini. Dia tidak berkorban hari itu, Tuhan tidak ada. Kita tidak boleh juga dalam hidup kita kesetiaan kita mengutuki diri, aduh sial apa yang kena saya, ini tidak boleh kata itu. Kenapa saya menderita ini? Saya ada dosa apakah? Segala penderitaan itu ada maknanya di belakang. Ada kemenangan di belakang. Asal yang dituntut dari Bapak Saudara dan saya adalah kesetiaan. Firman Tuhan minggu lalu, Yesus kenapa dimuliakan? Nama di atas segala, hanya 3 hal saja. Kepatuhan, ketaatan, kesetiaan. 3 hal yang penting dalam kehidupan orang percaya, Bapak Saudara dan saya. Ketika kita patuh, ketika kita taat, ketika kita setia sebagai orang Kristen yang sejati, baru Allah menghargai kita. Allah memuliakan kita. Di sini Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa para murid-muridnya termasuk kita akan mengalami kesulitan, tantangan dan hambatan dalam karya hidup. Karena kesetiaan kepada firman-Nya, sementara dunia mencaci maki kita. Tobat kau rajin gereja itu sudah kau hasil. Terserah dia mau bicara, yang penting saya firman adalah benar saya jalani hidup. Dunia akan mencaci maki kita. Dunia akan bersorak-sorak ketika kita jatuh sakit. Mana kau rajin gereja tapi kau udah sakit ini? Kenapa mau susah itu? Firman Tuhan hari ini menolong kita. Di dalam kesetiaan pasti ada kemenangan. Pasti ada berkat di depan Tuhan siapa. Ya. Kalau kita hidup setia kepada Tuhan itu, minta, tuntut. Tuhan, saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Baru saya kenapa mengalami kesengsaraan ini? Mana janji berkat-Mu? Tuntut. Janda datang di Elisa mengadu karena anak gadis duanya mau dijadikan budak. Saya istri seorang janda, imam. Saya hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Kenapa anak 2 saya mau dijadikan budak karena tidak bayar sewa rumah? Elisa bilang, apa yang ada dalam rumah? Kami tidak ada apa-apa, hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Kau pergi minta bejana dari tetangga-tetangga, loyang itu, bokor itu. Banyak. Lalu masuk ke kamar, kunci pintu dan dengan kau punya anak perempuan 2 itu. Tuangkan dari buli-buli yang minyak sedikit itu ke dalam loyang-loyang. Hal yang mustahil. Buli-buli yang sedikit minyak dipantau. Itu saja di waktu ditetes. Loyang ini penuh geser. Loyang kedua lagi penuh geser. Loyang ketiga sampai semua loyang penuh. Bejana itu. Mamanya bilang, sorong ini minyak masih ada ini. Anak perempuannya bilang, sudah habis semua bejana, sudah penuh semua, baru minyak di stok. Hal yang mustahil. Dari mana itu? Allah sumber. Dari minyak yang sedikit. Tetap akhirnya janda itu dia bisa hidup. Dari uang minyak buli-buli dia bisa jual dan dia bisa bayar rumah. Begitu, kalau kita hidup setia itu, tuntut pada Tuhan. Tuhan, saya ini hidup dengan benar. Kau lihat saya punya hidup, saya tidak pernah jalan salah. Dan kenapa saya mengalami begini? Saya minta Tuhan buktikan, dia akan buktikan. Kalau kita hidup dengan benar. Jadi Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah segala-galanya. Perjumpaan dengan Tuhan dalam segala hal, mau di ibadah, hari Minggu ibadah di apa itu, sangat indah kalau kita maknai secara rohani. Kalau kita maknai secara dunia itu bikin capek, untuk apa? Lebih baik saya jual pinang, lebih baik saya punya aktivitas. Tapi secara rohani, indah sekali ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan. Seperti murid-murid. Pintu tertutup, mati, terkunci. Tapi tiba-tiba Yesus berdiri.
muka mereka yang kesedihan hilang sekali. Tuhan, guru. Mereka mau pegang tangan, memeluk dia bilang, jangan. Saya belum pergi kepada Bapak, saya belum lapor kepada Bapak. Betapa sukacita indah. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa murid bagian terakhir, kenapa murid-murid sulit sekali mengerti firman Tuhan? Mengandalkan kepintaran manusia. Saudara dan saya, kalau kita sulit mengerti firman Tuhan, kenapa? Karena kita tidak pernah mengundang Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus. Saya mau baca ayat ini, Roh Kudus tolong saya. Saya bisa mengerti apa maksud firman ini. Roh akan kasih tahu. Kalau kita seperti murid-murid. Yesus berbicara tentang jalan penderitaan. Mereka tidak mengerti. Pikir mereka hanya untuk hal politis saja dunia. Itu yang mereka tidak mengerti. Dan sekarang firman jelas. Aku pergi supaya penghibur itu bisa datang supaya menolong kamu. Kalau saya masih tinggal dalam dunia, penghibur itu tidak bisa datang. Saya pergi kepada Bapa supaya saya kirim penghibur itu. Sekarang Roh Kudus ada sama kita. Kita bisa rajin gereja, kita bisa melakukan hal benar karena Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, Tuhan tidak bisa hidup begitu. Itulah sebabnya mari, apa yang kita bayar dari pengorbanan Yesus Kristus? Buka hati, buka pintu rumah. Pengorbanan untuk orang lain. Saya titip kata-kata dalam bahasa Biak ini luar biasa. Ini kata-katanya biasa untuk mereka nikah adat. Pengantin yang baru, tapi kata-kata ini penting sekali untuk kita semua merenungkan untuk hidup dalam kasih itu. Ya.